Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 60 Malam Pembantaian. Hanya dalam sekejap mata, keempat tentara bayaran pasar gelap itu tiba-tiba menampakkan sorot nafsu cabul di mata mereka. Dialah orangnya. Aku tidak menyangka dia akan terlihat jauh lebih memikat secara langsung daripada di potret. Benar juga, membunuhnya begitu saja akan sangat sia-sia. Kenapa kita tidak? Seorang lainnya di antara mereka mengusap dagunya dan tertawa terbahak-bahak, matanya yang kejam tanpa malu-malu menjelajahi sosok merah menawan di hadapannya. Meskipun mereka merasa sosok merah yang berdiri di bawah cahaya bulan yang lembut itu sangat memikat, dan hati kedua pria lainnya mulai gatal karena nafsu, mereka tetap memiliki rasa waspada. Terutama ketika mereka melihat bahwa target mereka tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan, tetapi sangat tenang saat dia berdiri di sana dengan sikap anggun, yang menurut mereka agak aneh. Salah satu tentara bayaran dengan bekas luka mengerikan di wajahnya mengingatkan rekan-rekannya dengan suara berat, gadis itu tampak agak aneh dan kita tidak boleh lengah. Akan lebih baik jika kita membunuh targetnya dan menyelesaikan misi ini. Dia hanya seorang gadis kecil. Kakak ketiga, kau terlalu memujinya. Salah satu tentara bayaran berkata dengan nada menghina, bersikap sangat acuh tak acuh. Dia menatap sosok berbaju merah itu, pakaian dan rambutnya berkibar di belakangnya. Dia tertawa mengejek dan berkata, hanya seorang gadis, hanya aku yang bisa menghadapinya. Dia melangkah di atas genteng, dan mengerahkan kekuatannya, dia melompat ke sisi yang berlawanan. Membunuhmu akan sangat sia-sia, mengapa kau tidak bersenang-senang denganku terlebih dahulu? Ucapnya sambil tertawa sinis, ia menerkam ke depan dan mengulurkan tangannya untuk meraih bagian depan pakaian Feng Jiu sebelum menarik dadanya saat ia berbaring malas di atas genteng. Pada saat yang sama, mata Feng Jiu memancarkan hawa dingin dan tangannya mencengkeram tangan yang diulurkan lawannya, lalu tiba-tiba memutarnya ke bawah dengan bunyi keras. Retakan. Ark. Suara tulang patah diiringi dengan lolongan memilukan yang memecah kesunyian malam, memecah ketenangan damai. Hampir di saat yang bersamaan, Feng Jiu yang tengah duduk, menggunakan tenaga dari tarikan ke bawah untuk segera berdiri, kakinya segera terangkat ke atas dan melakukan tendangan yang keras, kekuatan mistis yang tertanam di ujung kakinya menendang lawannya dengan tepat di antara kedua kaki lawannya. Aduh! Tak dapat mengeluarkan suara lagi, ia hanya dapat mengerang dan merintih sambil berjuang untuk bernapas, rasa sakit yang menyengat menjalar ke seluruh tubuhnya begitu tak tertahankan hingga ia meringkuk seperti bola, kakinya yang gemetar menyerah saat ia terjatuh dengan suara keras dan berlutut. Kau hanya punya sedikit kekuatan ini. Feng Jiu mendengus dengan nada menghina, melepaskan cengkeramannya di lengan pria itu dan mendekatkannya ke tenggorokannya. Suara retakan keras lainnya merobek udara dingin saat dia mematahkan lehernya, dan Feng Jiu dengan acuh tak acuh melemparkannya ke halaman. Kakak kedua. Beberapa suara berteriak kaget. Ketiga pria itu menatap Feng Jiu dengan marah, terkejut dengan kekejaman tangan-tangan itu, dan kecepatan mereka bergerak. Kecepatan itu bahkan tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi dan mereka dibuat hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kakak kedua mereka terbunuh tepat di depan mata mereka. Bunuh dia. Pria yang sedikit lebih tua di antara mereka berteriak dengan marah, suaranya dipenuhi dengan kebencian yang tak tersamar. Saat suaranya jatuh, dia memanggil kinya dan dia melompat ke atap yang berlawanan, pedang panjang di tangannya dipenuhi dengan kekuatan mistisnya, menyala dengan energi yang mengancam. Seorang prajurit mistik di tingkat menengah. Alisnya terangkat sedikit, memandangi kekuatan lelaki itu dengan pandangan meremehkan. Tangannya bergerak dan belati setajam silet itu berkilauan dengan hawa haus darah yang mengancam. Dia menyerang ke depan dengan tubuh yang menunduk, tiba-tiba berputar ke samping saat dia berada 3 inci dari ujung pedang, dan belatinya melesat ke atas. Erangan pelan terdengar dan di samping Feng Jiu, mata prajurit bayaran itu melotot dan tubuhnya menegang, sebelum jatuh kaku ke halaman di bawahnya. Dia membunuh bos kita dalam satu gerakan. Wajah kedua lelaki yang tersisa tampak terbebani karena keterkejutan tercatat pada diri mereka. Aura pembantaian yang menindas yang terpancar dari gadis itu jauh lebih kuat daripada mereka sebagai tentara bayaran yang disewa dari pasar gelap, menimbulkan hawa dingin yang mengerikan jauh di dalam hati mereka. Berlari. Orang seperti ini bukanlah orang yang bisa mereka lawan. Jika mereka tidak segera lari, nyawa mereka yang berharga akan hilang saat itu juga.